Ya. Ada sungai besar yang mesti dilalui dan itu tidak ada jembatan. Hmm. Sekali-sekali kalau hujan itu meluap, itu Ya. nggak bisa lewat, cuman pakai tali saja. Iya. Oh, tapi tetap saya akan pulang, walau Ya. di atas tali itu saya akan pulang. Ya. Jadi satu tubuh itu akan dikatakan hidup ketika tiga aspek itu terpenuhi kan, yaitu pemikirannya, Ya. kemudian kolbunya ataupun ruyahnya, Ya. kemudian jasadnya. Sebagaimana yang kita lihat cita-cita pendahulu kita ya, Ya. di mana Rasulullah, para sahabat, para ulama, bahkan Ya. pesantren-pesantren yang kita lihat di dunia yang hari ini ada. Ya. Tentu cita-cita kita minimal ya, Ya. seperti mereka, kalau bisa ya lebih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di channel Quran Center Humanity, Isiha Media, di obrolan inspiratif. Hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Abu Azam, salah seorang penggagas pondok pesantren Bina Umat di Palembayan, yang juga sebelum beliau mendirikan pondok pesantren, beliau juga aktif terlibat di beberapa kegiatan, termasuk kegiatan kemanusiaan dan juga kegiatan yang berhubungan dengan dakwah. Nah, kita ngobrol dengan Ustadz Abu Azam eh, yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Di Palembayan pesantren Bina Umat, kapan berdirinya Ustaz? Tepatnya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Itu yang mendirikan Ustaz sendiri atau ada bergabung dengan yang lain? Alhamdulillah ada teman-teman yang bergabung di sana, Hmm. terutama teman-teman seperjuangan lah ya, Ya. di dalam dakwah. Hmm. Yang walaupun ide gagasan itu sebenarnya kan ada dari kita kan. Hmm. Kita ingin memunculkan kemandirian di dalam salah satu unit dalam kehidupan itu ya pendidikan ya. Pendidikan. Jadi kemandirian. Tapi di Bina Umat sendiri selain pesantren, ada nggak kegiatan lain, misalkan berupa pembinaan untuk masyarakat, tahsin Quran atau apa gitu? Ya, ya sesuai dengan nama ya, nama Hmm. yang kita dengar bersama tadi, yaitu Baitul Bina Umat. Baitul Bina Umat, Jadi rumah Baitul pembinaan untuk umat Pembinaan ya. Umat. Oke. Jadi kenapa mungkin ini adalah sebuah nama tetapi mengandung sebuah apa namanya itu, cita-cita besar ya. Cerita besar. Bagaimana kita hadir sebagai rumah bagi masyarakat, rumah bagi umat Islam yang ada di situ. Ya. Dan rumah itu mereka bisa dibina di sana. Oke. Berarti siapapun bisa dibina di situ ya. Iya. Selain di pesantren, apa kegiatan Ustaz yang lain? Kita berkegiatan di apa ya, di peternakan, Oh, ternakan sapi, ternakan kambing. 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 Kenapa kok bisa terjun ke pondok pesantren? Sebelumnya kegiatannya apa? Atau latar belakangnya di mana? Kok bisa terjun ke pondok pesantren itu apa yang mendasari? Kan Oh, mendirikan pesantren itu bukan perkara mudah juga. ya memang yang pertama harus kita garis bawah ya, pemahaman tentang pesantren dulu Ya. ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat Hmm. uh, apa cita-cita kita, apakah sesuai dengan proses yang ada dan prospeknya seperti apa gitu. Nah, memang latar belakang kita dulu ya sebenarnya sama teman-teman yang lain. Ya. Kita juga pernah menjadi petani, ya, pernah juga bergelut di dunia pendidikan, baik sebagai murid maupun sebagai guru ya. Pernah saya juga belajar sebagai guru di di MTS. Oh. Kemudian saya juga pernah beberapa kali di perusahaan. Oh, pernah di perusahaan ya? Ya, di perusahaan Perusahaan apa? sawit. Sawit. Sawit itu sekitar 3 tahun di Pekanbaru. Kemudian qadarullah saya pindah ke Palembang. Ya, antara Palembang dan Jambi lah. Ya. Itu di perusahaan Nugget sosis. Oh, sosis. Ya, ya. Distributor sosis AIC, Palembang, Jambi, kemudian Sumatera Barat, sampai ke Sumatera Barat. Berarti latar belakang karyawan perusahaan katakanlah terus Ya. mendirikan pesantren, Ya. tentu nggak mudah. Artinya secara pengalaman dan kompetensi tentu jauh beda, jauh beda.
Nah, terus proses apa yang terjadi ketika pesantren ini didirikan, lalu kemudian eh, gimana cara meramunya kok bisa? Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sebenarnya yang perlu kita dudukkan pemahaman tentang pesantren ya, 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 daripada pemahaman kita ya. ya, Kalaupun nanti pemahaman itu mungkin kurang benar atau ya. kurang sempurna bisa ditambahkan saja gitu. Hmm, Nah, pemahaman kita pesantren ya, yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pesantren, ya, agak sedikit berbeda dengan pesantren-pesantren yang nampak hari ini. hmm, hmm, hmm. Ya, ya. Nah, makanya Rumah Bina Umat itu merupakan wadah pesantren. Jadi wadahnya nyantri. Tapi yang Hmm, nyantri ini unik. ya. Tidak hanya siswa, tetapi juga ada orang-orang tua, Hmm, ibu-ibu, hmm, ya, hmm. ya segala Latar belakang ya. latar belakang. Nah, maka kita terinspirasi daripada teman-teman dakwah kita, terutama pemahaman yang kita adopsi bahwasanya pesantren itu adalah pembinaan. Iya, iya, Nah, iya. ketika di sana ada pembinaan, lalu pembinaan itu tersistem, kemudian memiliki kurikulum yang Ya. jelas, ya, tahapan-tahapan yang jelas, dan kemudian tujuan yang jelas, maka itu menurut kita pesantren. Hmm. Tapi dulu katanya sebelum mendok pesantren pernah tinggal di hutan. Oh, ya. Kenapa kok bisa tinggal di hutan? Yang kabarnya jauh dari keramaian. Ya sebenarnya begini. Oh, sebelum kita pindah ke hutan itu, ya tepatnya di Pasaman Barat ya. Ya. Kalau orang Pasaman Barat katakan itu Gunung Bendera. Oh, Nah, Gunung Bendera itu kenapa dikatakan Gunung Bendera? Karena dia tinggi ya. dan memang salah satu-satunya gunung yang membentang sampai ke Aceh. Oh, Bukit Nah, Barisan. ya Bukit Barisan ya, Iya, iya. sampai ke Aceh, ke Sumatera Eh, Utara. eh. Sehingga disebut dengan Gunung Bendera. Dia itu puncaknya begitu. Nah, sebelum itu kita di Palembang. Hmm, hmm, hmm. Jadi di Palembang, Ya, sebelum ke Palembang juga kita sudah pernah di Jambi, ya kita sebut di Pekanbaru, ya. bahkan di Sumatera Barat sendiri. Jadi keliling, saya hitung 27 kali saya pindah rumah. Wih. Lucu. Nah, dengan yang sekarang ya. Iya, iya. Jadi ya namanya hidup ini kan memiliki sebuah siklus ya yang tidak bisa kita duga, walaupun kita bisa mencoba menormalisasinya Iya, dengan standar ya sebagai kita yang berakidah. iya. Tentu apapun hidup kita yang penting kan iman kita terjaga. Betul. Syariat kita amalkan. Oke. Ya. Masalah dimanapun kita hidup, di hutan, di Hmm, kota, hmm, itu no problem ya. Yang hmm, penting iman dan akidah itu terjaga. Artinya kalau kita memilah-milahnya, kalau "Oh, saya harus di perusahaan baru saya begini, atau saya di pondok baru iman saya terjaga." Nah, sementara Rob itu kan Robbul Alamin. ya. Jadi dimanapun Islam itu berarti standar bisa diamalkan. Hmm, Sekalipun di tengah hutan. Berarti kebahagiaan itu pun terletak bukan pada tempatnya ya, ya. bukan pada fasilitasnya, tetapi pada ruhnya, Iya, iya, yaitu iya. iman dan syariat yang kita sebut dengan ketaatan kepada Allah Hmm. Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hutan, tentu mungkin bagi Ustadz sendiri mungkin aman lah ya. Ya. Anak-anak gimana dengan istri? Ya, ini ada sih hal-hal yang rahasia sebenarnya itu, termasuk mungkin saya coba nanti agak sampaikan sedikit ya. Ya, Cuman mohon tidak dikuliti ya, karena memang ya. ada hal-hal yang Iya, mungkin iya, tidak perlu saya beritahu iya, kepada khalayak. iya, iya. Tapi nanti saya bocorkan juga sedikit-sedikit. Nah, jadi begini, eh di Palembang itu waktu itu 2017-18 itu kan Ya, Ustaz Zulkifli itu ya, Usma itu kan lagi training-trainingnya. ya, Jadi sampai beliau menyarankan mengadopsi satu kitab yang berjudul Ensiklopedia Hadis Akhir Zaman, ya, karangan Profesor Dr. Ahmad Al-Mubayyad itu ya. ya, Nah, jadi lalu itu kita beli. Nah, ya. kita baca, Hmm, lalu kita simpulkan. hmm. Ternyata salah satu sumber kekuatan dan sumber keamanan di akhir zaman itu adalah gunung-gunung dan bukit-bukit. Ya. Nah, itu. Hmm. Jadi inspirasinya di sana. Hmm. Ya. Sebagaimana perjalanan hidup kita, terkadang keluarga nanya, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu?" Nanti saya akan munculkan apa latar belakangnya, Ya, ya, ya. apa dalilnya, apa Hmm. inspirasinya.
Jadi setiap gerak kita 27 kali pindah itu Iya. kalau ditanya satu persatu, wah luar biasa, ada inspirasi di situ, Iya. ada ilmu. Tapi kalau Ya, sebelumnya mungkin di keramaian. Ini ya, hutan. ya itu di hutan. Jadi memang itu adalah salah satu waktu-waktu atau suasana yang sulit bagi kami ya, bagi saya dan istri. Dari segi ekonomi setelah kita pindah dari Palembang itu gitu kan. Ya. Kemudian dari segi relasi juga namanya Ya. pindah-pindah tempat ya. Jadi eh entah kenapa justru yang memang itu tidak terlepas dari bagi seorang muslim, harapan itu selalu ada. Harapan saya yang menolong saya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saya coba ke teman-teman yang lain maka Ya. tidak ada jalan saya lihat. Ya. Maka langsung situlah saya terpikir kepada istri. Saya bilang, ini kan bumi Allah ini luas. Ya. Ya. Bumi Allah ini luas. Dimanapun kita bisa mencari karunia Allah. Ya. Maka sejalan juga dengan gini. Ya kita itu termasuk orang yang suka tantangan ya. Saya bilang, di mana ya hidup kita yang belum pernah kita coba deh. Ya. Di kota sudah, di perusahaan sudah, Ya. jadi guru sudah. Ya. Bahkan dulu saya pernah tes akademi militer di Aceh. Dunia militer itu saya setahun di Kodim itu tinggal. Di Batalion Yonarmet itu. Itu dunia saya. Ya. 2008 saya Porda Sumbar main volley. Oh, iya, iya. 2015 itu saya Paskibraka Kabupaten, pengibar bendera. Ya. Mundur lagi di waktu SMA saya pernah jadi vokalis band. Jadi gini loh, apa yang dicita-citakan inspirasi anak muda sekarang itu sudah saya lalui ketika saya berikan motivasi bagi pemuda. Tapi akhirnya saya menemukan jalan, yaitu Siratul Mustaqim, ya, jalan para nabi, para anbiya, yaitu berada di dalam Islam secara kafah. Nah, maka dari kesemuanya itu termasuk hutan itu yang belum kami pernah tinggal di situ. Tinggal di hutan. Jadi ibaratnya kalau ada kata orang urat malu, ada juga lo urat takut. Betul. Nah, jadi saya pikir begitu, walaupun tidak saya ceritakan latar belakang itu semua sama istri, tapi karena ketaatan istri kepada suami, yuk kita di sana. Tapi tujuan saya di sini apa? Agar memutuskan urat takut. Kayak laki-laki lah ya, laki-laki mungkin bisa jadi dalam kondisi terpepet, kemudian ke hutan sendiri, bahkan beberapa orang mungkin aman lah. Ini ada perempuan, ada anak-anak yang masih kecil. Apa yang mereka bayangkan? Istri lah mungkin dulu. Ya, ketika kami jalani, mungkin di waktu itu, ya ketika bersama kita ya normal-normal saja. Memang nampak ketika ada saya, semangat mereka luar biasa. Tapi ketika tidak ada saya, karena ada beberapa kali saya membekam ke kampung itu, ke Ujung Gading itu, kemudian hujan, mereka tinggal di sana. Sampai jam 12, jam 1 saya baru pulang. Malam? Ya. Bahkan ada yang sangat tragis ketika sungai itu membesar. Oh, ada sungai? Ada sungai. Jadi untuk sampai ke lahan kita itu, ke pondok itu, ada sungai besar yang mesti dilalui. Dan itu tidak ada jembatan. Sekali-sekali kalau hujan itu meluap, itu nggak bisa lewat, cuma pakai tali saja. Tapi tetap saya akan pulang, walau di atas tali itu saya akan pulang. Walaupun di satu sisi saya berdoa kepada Allah, bahkan istri saya itu yang dibocorkannya setelah kami keluar dari situ. Ini doa saya, gimana caranya supaya keluar di sini. Tapi kalau melihatkan apa namanya itu keinginan Abi itu kayak enggak berhenti gitu kan. Karena pas baru masuk aja ke hutan itu, sehari itu saya udah jalan-jalan di sana. Cari itu. Wah. Itu hutan belantara atau bekas kebun orang atau apa? Kebun. Memang pondok itu di titik kita itu kan bekas kebun yang sudah ditinggalkan hampir sekitar 7 tahun. Tapi di samping itu hutan belantara semua. Tidak ada habis-habisnya. Berapa kilo dari keramaian kita? Dari keramaian itu sekitar 7 kilo lah. 7 kilo? 7 kilo. Nah, cuman akses ke sana itu sudah kita bilang tadi. Ada sungai, dan sungai itu sering meluap, jembatannya sering putus karena terbuat dari kayu ya. Dan itu sering dipakai oleh orang yang memikul kayu. Ada ngambil kayu di gunung, lalu itu tempat orang membawa kayu ya ke tepi jalan. Jadi setelah tinggal di hutan beberapa waktu, kemudian tadi doa istri, alhamdulillah Allah kabulkan, baru ke pesantren ini. Apa? Ketika mulai pesantren itu, jalan apa kok bisa
ketemu dengan orang atau ada hubungan kekeluargaan atau apa dengan yang sekarang di pondok pesantren? Ya, pertemuan kita waktu itu dengan pihak yang ini ya, yang mendorong kita ya, bisa Ya, dibilang menyupport ataupun kalau bahasa sekarang itu ada donatur ya, ya, yang mendorong kita untuk mendirikan lembaga itu, ya, Baitul Bina Umat itu. Eh Qadarullah beliau itu ya perantau Minang ya, yang dari Palambayan ya, Agam, Kabupaten Agam, yang merantau ke Sydney. ya, Nah, pertemuan kita dengan beliau itu pun adalah pertemuan yang tidak diduga-duga memang. iya, 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 Ya, pertemuan yang tidak langsung itu iya, melalui teman, di mana teman kita ini salah satu ustadz pendakwah juga di iya, Kabupaten Agam, eh, memberitahu kita iya, dengan kondisi bahwasanya ada donatur, ada orang-orang yang memiliki sedikit harta di Pelambayan iya. yang ingin mengarahkan hartanya ke sana. Nah, Hmm, di situ. Nah, ketika beliau sampaikan itu ya Ustadz teman kita tadi, kemudian ya kita ajak ya mhm, komunikasi lah. iya, Awalnya dari WhatsApp itu. iya, Lalu kita teleponan, kemudian tidak lama sih berprasangka baik saja. mhm, Ya, bahkan kita teringat waktu itu, oke, kalau antum mau ke sini, kami siapkan dulu ya rumah yang di atas. iya. Rupanya dia baru lagi membangun tingkat yang kedua gitu ya. Iya, iya, Kalau enggak sih, untuk apa kamu bangun? iya. Kalau antum nggak ke sini, ya udah. 8 bulan ya waktu itu. Dari mulai pertama kita berkomunikasi Iya. sampai kita 8 pindah ke bulan ya, sini. sampai 8 bulan. Oke. Kedepannya pesantren itu nanti mau dijadikan seperti apa? Kalau sekarang kan mungkin masih baru, kemudian muridnya beberapa orang dan kurikulum masih sederhana. Target ke depan mau jadi apa pesantren? Mau jadi seperti apa? Ya, eh, memang cita-cita kita tentu besar ya, Ya, tinggi dari sebagaimana yang kita lihat cita-cita pendahulu kita ya, ya, di mana Rasulullah, para sahabat, para ulama, bahkan ya, pesantren-pesantren yang kita lihat di dunia yang hari ini ada. ya, Tentu cita-cita kita minimal ya, ya, seperti mereka, kalau bisa ya lebih iya, hasil akhirnya ya. ya, Nah, cuman eh, yang kita ingin tawarkan sebenarnya, kalau sekedar pesantrennya sudah banyak pesantren ya. ya. Nah, cuman yang ingin kita tawarkan itu tentu berbeda. Ya, Apa bedanya? ya, bedanya adalah di mana kita ingin eh, memadukan konsep al-hayat. Ya, Eh, Al-hayat yaitu kehidupan bagi manusia itu. ya, Jadi satu tubuh itu akan dikatakan hidup ketika tiga aspek itu terpenuhi kan, yaitu pemikirannya, ya. kemudian kolbunya ataupun ruyahnya, Ya. kemudian jasadnya. Hmm, Nah, jadi target kita eh, hasil akhir daripada orang-orang yang dibina di sana itu dia ya. memiliki kekuatan fikriyah, Mm-mm. ya ruhiyah dan jasadiah. Maka itu namanya pesantren Baitul Bina Umat. Baitul Bina Umat. Karena fokus untuk membina umat. Ya, Yang sekarang sudah berjalan membina umat dari berbagai macam latar belakang, ya, baik anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua ya. ya. Oke. Kita doakan semoga pesantren yang Ustaz Abu Azam dirikan sukses, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita citakan. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah cerita tentang inspirasi awal kenapa mendirikan pesantren sampai tadi tinggal di hutan ini tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Bahkan kalau boleh dikatakan mungkin hanya Ustadz yang bisa melakukan itu ya, dengan kondisi anak masih kecil-kecil dan istri yang tentunya tidak biasa tinggal di Iya. tempat seperti itu. Apalagi tadi sempat pindah 27 kali Iya, pindah. Ini luar 27 biasa. Baik, sahabat Quran, alhamdulillah hari ini kita sudah bercerita tentang bagaimana proses Ustadz Abu Azam mendirikan pondok pesantren dan sampai beberapa kali beliau pindah sehingga banyak hal inspirasi yang tentunya belum semua yang beliau ungkapkan. Soalnya nanti di pertemuan berikut kita bisa berjumpa dengan beliau. Terima kasih atas kehadiran beliau dan kita ucapkan semoga bermanfaat dan juga sukses untuk pesantren Baitul Bina Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.